Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar walaupun tidak bertatap muka langsung, tetapi Ibu yakin anak-anak soleh-soleha Ibu masih tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hari ini kita masuk ke pelajaran keempat, bersih itu sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami dan bertambah ilmunya setelah nanti Ibu jelaskan tentang pelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat memahami makna bersih dan bersuci karena ada kaitannya dengan beribadah kepada Allah. Ya. Yang pertama yaitu pengertian bersih dan bersuci. Sebelum Ibu jelaskan apa arti bersih dan bersuci, kita harus mengetahui kenapa kita harus menjaga kebersihan dan harus bersuci. Ya. Islam mengajarkan tentang pentingnya bersih dan bersuci karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersih dan menyucikan dirinya. Berarti kita dianjurkan untuk membersihkan diri kita dan menyucikan diri kita. Agar apa? Agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Seperti ini bunyinya ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Jadi kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan juga menyucikan diri kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bersih artinya adalah bebas dari kotoran. Sedangkan bersuci adalah perbuatan menghilangkan kotoran yang melekat pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Berarti bersuci lebih mendekatkan pengertiannya untuk beribadah kepada Allah. Sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah, maka kita harus menghilangkan kotoran yang melekat pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Alat bersuci. Apa saja alat bersuci? Untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada badan, kemudian pakaian, dan tempat, maka bersuci dapat menggunakan air yang bersih. Ya, kita dapat menggunakan air yang bersih. Bila tidak ada air, maka bersuci dibolehkan menggunakan daun, kemudian kertas atau tisu, kulit kayu, batu. Ya, berarti kalau tidak ada air, maka kita dapat menggunakan daun, tisu, kulit kayu, dan batu. Macam-macam bersuci. Iya, kita dapat menghilangkan kotoran dengan cara yaitu pertama mandi. Ya. Kemudian yang kedua istinja. Jadi anak-anak Ibu tidak boleh malas mandi di rumah ya nak.
Karena dengan mandi tubuh kita dapat menjadi sehat, bersih, dan suci. Mandi adalah perbuatan membasuh dan mengalirkan air ke seluruh tubuh agar kotoran hilang. Berarti dengan kita melakukan mandi, dengan mandi kita dapat menghilangkan kotoran yang melekat pada tubuh kita. Selain itu juga, mandi dapat membuat tubuh kita menjadi bersih dan sehat. Tidak ada yang mau sakit kan, Nak? Oke, bagaimana tata cara mandi? Ya, tata cara mandi pertama diawali dengan membaca basmalah. Masih ingat kan, Nak? Yang Ibu katakan, setiap mengawali kegiatan, maka bacalah basmalah. Bagaimana bunyi basmalah, Nak? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, menggosok dan membersihkan anggota badan. Ya, menggosok dan membersihkan anggota badan. Setelah kita membaca basmalah, maka bersihkan anggota badan dan menggosoknya. Setelah itu, gunakan air dan sabun sampai bersih. Ya, gunakan air untuk menghilangkan kotoran tadi. Kemudian jangan lupa memakai sabun. Setelah selesai, setelah bersih, maka keringkan badan dengan handuk. Seperti ini ya, Nak, gambarnya ya. Oke. Ya, tata cara bersuci yang kedua yaitu dengan istinjak. Apa itu arti istinjak? Ya, istinjak adalah perbuatan membersihkan kotoran setelah buang air kecil dan besar. Bu mau tanya, anak-anak Ibu ada yang setelah buang air kecil tidak membersihkan kotorannya? Ayo, tidak boleh ya, Nak. Di dalam Islam, setelah buang air kecil dan buang air besar, kita harus melakukan istinja. Atau nama kerennya apa ya? Cebok. Iya, cebok. Jadi, setelah buang air kecil dan buang air besar, kita harus cebok atau istinjak. Bagaimana tata cara istinjak? Ya, tata cara istinjak, setelah buang air kecil dan besar, maka kotoran yang melekat tadi dapat dibersihkan dengan menggunakan air dengan cara menceboknya. Maka setelah buang air kecil, kita harus menceboknya. Dan Islam mengajarkan ketika buang air kecil dan besar harus jongkok. Ini anak laki-laki pasti pada saat buang air kecil ada yang berdiri kan, Nak? Nah, Islam mengajarkan kita buang air kecil harus jongkok. Kenapa seperti itu? Agar sisa-sisa kotoran yang kita keluarkan tidak tersisa. Semuanya keluar, semua sisa-sisa kotoran tersebut keluar. Jadi tidak ada yang tersisa. Jadi kotoran air kecil tadi keluar tanpa tersisa. Apabila tersisa dapat menyebabkan penyakit. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita apabila kita buang air kecil dianjurkan untuk jongkok. Setelah selesai buang air kecil dan besar, maka dianjurkan untuk berdehem. Dehem seperti apa? Jadi setelah buang air kecil, kita dianjurkan untuk berdehem. Agar sisa-sisanya keluar dengan sempurna. Kemudian kalau kita tidak temukan air bagaimana? Ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan, maka kita dapat menggunakan daun. Jangan daun yang tajam ya, Nak, nanti dapat melukai tempat buang air kecil kita atau buang air besar kita. Kemudian kulit kayu. Kulit kayu juga tidak boleh yang kasar, keras, ya. Kemudian kertas atau tisu. Selain itu juga kita dapat menggunakan batu yang permukaannya tidak keras dan tajam. Kalau nanti kita gunakan batu tersebut tajam atau keras, ditakutkan dapat melukai tempat buang
air kecil kita. Seperti ini kira-kira posisi yang salah pada saat buang air kecil. Maka pada saat buang air kecil tidak boleh dalam posisi berdiri. Ya. Dan ini adalah posisi yang benar. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Kemudian jangan lupa setelah kita mengeluarkan air kencing tadi atau buang air kecil tadi, berdehem. Ya, apabila ada sisa-sisa air kencing tadi dapat keluar dengan sempurna. Kemudian baru kita istinjak atau cebok. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian bersih, bersuci, macam-macam atau cara bersuci, dan kemudian alat apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci, dan bagaimana posisi kita pada saat kita buang air kecil dan buang air besar. Ibu harapkan anak-anak soleh-soleha ibu dapat melaksanakan apa yang sudah ibu jelaskan. Tetap semangat belajar ya nak, anak soleh, anak soleha. Allahu Akbar. Ibu yakin anak-anak ibu tetap rajin belajar di rumah. Karena apa? Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi diri kita, agar kita menjadi anak soleh dan soleha yang pintar. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil